Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudin. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Nomor UKG 201000615194 dan nomor induk mahasiswa 245073817. Hari ini Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8G, materi teks iklan, slogan, dan poster dengan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Ada yang lagi sakit tidak? Tidak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, kita wajib mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Masuk semua? Bapak cek terlebih dahulu ya. Adelis Dewi, Adelia Anjani, Alia, Bima Sahbana. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Silakan kalian cek ke bawah. Ada sampah tidak? Kalau ada, buang pada tempatnya. Selanjutnya silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku paket dan yang lainnya. Dah? Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, berilah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Minggu yang lalu terakhir kita belajar materi apa? Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu bisa dilaksanakan jikalau sudah melalui pengamatan atau penelitian. Namun hari ini Bapak tidak akan menjelaskan materi teks laporan hasil observasi.
karena minggu yang lalu materi tersebut sudah tuntas dilaksanakan. Mungkin kalian masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Bagus, kalian masih ingat ya? Karena minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar teks iklan, slogan, dan poster. Kalian pernah melihat iklan? Pernah. Di mana? Di televisi. Apakah iklan hanya di televisi? Tidak. Di mana lagi? Di pasar, sosial media, di handphone, di mall, koran. Ya, bagus. Dari beberapa iklan yang pernah kalian lihat, iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Susu, mie, sampo, Oreo, Kinder Joy. Ya. Selanjutnya, di antara iklan-iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang selalu kalian ingat? Ada, Kak. Suenda, iklan apa Suenda? Iklan Oreo, Kak. Iklan Oreo. Apa yang paling menarik dari iklan tersebut? Cara makannya, Kak. Cara makannya, memang cara makannya seperti apa? Diputar, dijilat, dicelup. Diputar, dijilat, dicelup. Oh iya, jadi menurut Suenda, yang menarik dari produk iklan itu cara makannya. Apa tadi cara makannya? Diputar, dijilat, dicelup. Ya bagus. Tepuk tangan untuk Suenda. Yang lainnya? Saya, Kak. Silakan Destalia. Oh, produk apa Destalia? Kinder Joy, Pak. Kinder Joy, produk Kinder Joy. Apa yang paling menarik dari iklan tersebut? Bentuknya, Pak. Bentuknya, memangnya bentuk Kinder Joy seperti apa? Bentuknya apa? Seperti telur. Oh, bentuknya oval seperti telur. Bagus ya. Tepuk tangan untuk Destalia. Selanjutnya, Bapak akan membacakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini. Capaian pembelajarannya yaitu fase D. Peserta didik mampu menganalisis dan memakai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri slogan. Itulah tadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kalian mau handphone? Silakan dikeluarkan handphonenya. Sudah? Sudah. Bapak akan memberikan soal tes berupa pretest ya. Nanti soalnya bentuknya link ya. Bapak sudah kirim ke WA grup kelas kalian ya. Pretest ini untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi teks, iklan, slogan, dan poster. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, silakan handphonenya disimpan kembali. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, Bapak akan menayangkan video pembelajaran materi teks, iklan, slogan, dan poster. Kalian nanti simak baik-baik videonya ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kalian penting, silahkan dicatat. Ya, siapkan buku catatannya ya. Nanti kalau ada hal yang penting silahkan dicatat. Karena di akhir video Bapak akan memberikan pertanyaan. Paham? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks, iklan, slogan, dan poster.
Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama yaitu pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Kedua, ciri teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir adalah jenis teks iklan, slogan, dan poster. Materi yang pertama adalah teks iklan. Teks iklan adalah teks yang bertujuan mendorong atau membujuk orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah memberikan informasi, mempromosikan kelebihan atau keunggulan produk, dan memengaruhi orang lain agar membeli produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Berikut adalah contoh iklan. Contoh slogan. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks iklan, slogan, dan poster. Kalian sudah paham bukan? Ada yang mau ditanyakan tentang tayangan video tadi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan bertanya kepada kalian. Ya, siap ya? Coba Mario. Apa yang membedakan iklan, slogan, dan poster? Iklan adalah berisi informasi yang menawarkan produk. Slogan adalah kata-kata yang menarik berisi bayangan produk. Sedangkan poster mengandung unsur gambar dan kalimat. Apakah benar jawaban Mario? Benar. Tepuk tangan untuk Mario. Selanjutnya, kalau ada yang tahu, kalian unjuk tangan, ya. Siap. Sebutkan pengertian dari poster. Saya, Pak. Ya, silakan Putri. Media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya. Bagaimana jawaban Putri? Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Putri. Berikutnya, sebutkan ciri-ciri iklan. Saya, Pak. Ya, silakan Rahmat. Informatif, bahasanya mudah dipahami, menarik perhatian, dan bersifat persuasif. Bagaimana jawaban Rahma? Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Rahma. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 jenis slogan. Saya, Pak. Silakan Dian. Slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan peduli lingkungan. Bagaimana jawabannya? Benar? Tepuk tangan untuk Dian. Silakan kalian perhatikan ke depan, ya. Bapak akan menampilkan gambar di slide. Nanti kalian cermati ya. Silakan dicermati terlebih dahulu. Apakah benar gambar ini iklan produk? Kenapa? Karena tidak ada produknya. Jadi ini termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam poster. Kenapa? Oh, karena ada kalimat atau tulisan dan gambarnya. Memangnya ini gambar apa sih? Orang yang sedang membuang sampah. Poster ini mengajak apa? Menjaga lingkungan. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Jadi ini termasuk ke dalam poster. Gambar selanjutnya, silakan kalian cermati terlebih dahulu. Apakah benar ini slogan? Kenapa? Karena ada produknya. Ini termasuk ke dalam apa? Iklan produk. Memangnya ini produk apa sih? Yakult. Produk Yakult. Yakult itu apa sih? Minuman kesehatan. Kesehatan untuk apa? Kesehatan untuk usus. Ya bagus. Jadi ini termasuk ke dalam
Iklan produk. Iklan produk ini mengajak apa? Mengajak untuk membeli Yakult. Ya, bagus ya. Terakhir, gambar terakhir. Silakan kalian cermati terlebih dahulu. Apakah benar gambar ini poster? Salah. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya. Karena poster itu ada gambar dan kalimat ya. Kalau ini tidak ada gambarnya. Bagus. Ini termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam slogan. Kenapa? Hanya ada kalimatnya saja ya. Kalimatnya itu mengandung apa? Pedoman hidup. Slogan ini mengajak apa sih? Mengajak belajar. Bagus. Selanjutnya, untuk meyakinkan kalian bisa atau tidak, Bapak akan memberikan tugas berbentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kalian berdiskusi, kalau sudah selesai ya nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham? Sebelumnya, apakah kalian sudah punya kelompok? Sudah. Oh ini ya, duduknya sudah berkelompok ya? Ya, baik. Bapak akan kasih nama kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan untuk membawa LKPD. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 sini, kelompok 2. Perhatikan dulu ke depan sebentar ya. Coba perhatikan dulu. Bapak akan memberitahukan cara mengerjakan LKPD ya. Yang pertama, kalian tulis nama kelompok ya. Selanjutnya tulis nama kelas dan nama-nama anggotanya. Pertanyaannya di bagian bawah. Silakan dilihat. Untuk nomor 1, dari ketiga gambar tersebut, di lembar kedua kan ada gambar ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak kasih waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Apa? Ya. Yang nomor 1 yang ditanyakan ciri-cirinya kan? Kamu lihat gambarnya. Di antara ketiga gambar tersebut, contoh nomor 1. Ini termasuk ciri-ciri apa? Apakah poster, iklan, atau slogan? Ya, dilihat dari ciri-cirinya. Paham? Ya, silakan. Jangan lupa nama kelompok, nama-nama. Ya. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Oh, nomor 1. Oh, iya. Ini untuk yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yang mau ditanya, ya apa? Yang ditanyakan apa? Ini kan ciri-ciri teks. Kamu lihat di sini gambarnya. Contoh nomor 1. Ini termasuk ke dalam apa? Dilihat dari ciri-cirinya, ya. Ini termasuk ke dalam apa? Apakah poster, apakah iklan, apakah slogan? Ya. Lihat dari ciri-ciri. Kan kamu, kalian kan sudah tadi melihat video, ya. Ya, silakan lanjutkan.
Untuk menambah referensi kalian, ya, boleh membuka buku paket dan juga boleh menggunakan handphone. Tapi per kelompok cuma 2 handphone saja. 2 handphone saja. Silakan. Baru berjalan 5 menit, masih banyak waktu, 20 menit lagi ya. Silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Waktunya 5 menit lagi. Gimana? Dah. Nah, nanti kalian sebutkan ya. Semuanya harus dibagian baca. Nah, berarti 5 orang, 1 orang, 1 orang. Ya. Boleh baca dulu, boleh ya. Biar nggak kampung nanti di depan. Boleh baca dulu ya. Nanti kayak kampung di depan. Ya, baca dulu. Coba kelompok 4 ya. Biar bukan nggak tahu. Gimana? Dah. Nanti kalian sebutkan. Ya, perkenalkan. Semua tahu di bagian atas. Boleh baca. Masih ada waktu 5 menit lagi. Boleh baca dulu. Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kalau sudah, silakan sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dian. Saya Nafsa. Saya Tia. Saya Devi. Saya Wahyu. Saya Zidan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban pertama, gambar 1, termasuk ke dalam ciri-ciri slogan karena hanya berisikan kata-kata kalimat saja. Gambar kedua, termasuk ke dalam ciri-ciri poster karena mengandung kalimat dan gambar yang bersifat ajakan. Gambar ketiga, termasuk ke dalam ciri-ciri poster karena mengandung kalimat bersifat ajakan dan menggunakan perpaduan warna yang baik. Jawaban kedua, pada gambar 1 termasuk jenis slogan kesehatan
kalian dulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban pertama gambar satu termasuk dalam ciri-ciri slogan karena tidak ada gambar hanya berisikan kalimat saja. Gambar kedua termasuk dalam ciri-ciri poster karena mengandung kalimat yang benar. Ada yang membedakan? Ya, tidak ada. Oke, dibawa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ada? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. LKPD-nya dikumpulkan. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bapak sangat mengapresiasi kalian dari awal sampai tadi presentasi ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman, tertib. Kalian berperan aktif dalam bertanya jawab ya, berpartisipasi dalam berdiskusi dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Menurut Bapak itu sangat luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Kak. Endah, silakan. Kesimpulannya yaitu dengan kita menonton video pembelajaran tadi, kita bisa membedakan dan memahami perbedaan iklan, slogan, dan poster. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa iklan, slogan, dan poster memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dilihat dari tujuan dan cara penyampaiannya. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, handphonenya dikeluarkan kembali. Silakan. Bapak akan memberikan soal post-test kepada kalian untuk mengetahui sampai di mana kalian dapat menguasai materi teks iklan, slogan, dan poster yang sudah dipelajari tadi ya. Bentuknya masih sama, link ya, bentuknya link. Bapak sudah kirim link tersebut ke WA grup kelas kalian. Nanti di sana ada 2 link. Yang pertama link post-test dan yang kedua link refleksi. Refleksi itu untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini baik atau tidak. Nanti di situ ada pertanyaan. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Terlebih dahulu dicek kembali. Ada tidak? Ada tidak linknya? Ada. Baik, kalau ada silakan kerjakan link yang pertama dulu. Link yang pertama dulu. Ya. Silakan kerjakan. Jangan langsung kedua, jangan satu persatu. Link yang pertama dulu. Silakan. Sudah? Silakan kalian kerjakan link yang kedua. Refleksi. Sudah? Silakan handphonenya disimpan kembali. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas yang ada di buku paket. Silakan dibuka buku paketnya. Halaman 59. Coba dibuka. Halaman 59. Kegiatan 6. Ada? Itu dikerjakan di rumah. Ya. Minggu depan dikumpulkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya untuk materi minggu depan yaitu menulis slogan, membuat poster dan iklan.
Baik anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Mohon dimaafkan apabila Bapak ada kesalahan ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai tujuan. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Silakan boleh kalian keluar.